Kali ini kita sedang berada di lahan cabai, tapi lahan cabai kita kali ini sedang kita lihat dan ternyata ada yang merusak. Ini dia lahannya, ada yang mencabuti. Nah, ini cukup banyak sekali yang dicabuti ini, hampir sekitar 50% atau bahkan lebih ini ya. Nah, ini satu baris di sini dicabuti semua ini tanamannya. Nah, ini masih ada yang berdiri tapi ini sudah tidak bakoh lagi ataupun sudah akarnya sudah koyak ya. Ini sebenarnya sebentar lagi panen, tapi karena ada yang mencabuti dan sebelah sana itu, nah sebelah sana hampir semua itu, nah, terlihat bolong banyak sekali itu longgarannya itu. Nah, ini kita tidak tahu siapa ya yang mencabuti. Yang jelas ini orang dewasa mencabutinya. Nah, ini sobek sampai mulusanya, sobek-sobek ini. Nah, ini sangat banyak sekali yang mencabuti. Nah, ini juga. Nah, ini bahkan ini hampir 100% yang sini ini ya. Nah, ini hampir 100% yang sini mencabuti. Ini dicabuti semuanya ini yang sebelah sini. Oh, masih ada beberapa yang berdiri ini. Nah, ini juga ya. Ini sebenarnya kita tidak tahu ya siapa yang mencabuti dan apa motifnya ini. Kita kurang tahu ini. Karena jika orang seperti ini biasanya orang yang tidak bisa diajak berkompromi. Jadi dia tidak tahu apa maksud, kita tidak tahu apa maksudnya, dan dia juga tidak mau berkomunikasi biasanya, dan kita juga tidak tahu mengapa mereka melakukan seperti ini ya, ataupun satu orang ataupun beberapa orang, ini kurang tahu juga. Nah, ini dicabuti cukup banyak ini. Nah, ini akarnya sampai tercabut, dan ini sudah mulai layu, namun layunya ini belum lama ya, mungkin ini baru tadi malam ini. Ini kita ambil videonya itu pagi, ini sekitar jam 7 pagi ya, biasanya kita ke kebun jam 7 seperti ini, dan kita biasa cek kondisi. Nah, ini bahkan buahnya sudah banyak ini. Cukup orang dewasa ini yang mencabut. Ini bahkan sampai ajirnya ini tercabut, bahkan sampai ringnya ini tercabut juga ini, sampai patah istilahnya. Nah, ini kita lihat sebelah sini ya. Nah, ini sebelah sini juga dicabut ini. Nah, ini sudah hilang, cabut ke sana. Nah, ini sebelah ini yang cukup banyak sehingga ajirnya terlihat sangat longgar sekali ini. Nah, ini lihat ajirnya sangat longgar sekali ini. Nah, ini. Nah, ini ajirnya sangat longgar sekali, sehingga apakah kita akan lakukan penanaman lagi atau seperti apa. Nah, ini sudah cukup tinggi tanamannya. Nah, ini sudah dicabuti. Sebelah sini juga ini. Nah, ini sebelah sini juga. Kurang tahu apa ya motifnya ini. Namun di sini apakah memang kondisinya seperti ini, sering ada pengerusakan di lahan atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Karena ini cukup jauh ya dari rumah kita. Walaupun ada rumah di sana, tapi ini tetap ada pengerusakan di sini.
Nah, tetap ada pengerusakan. Jadi motifnya seperti apa, bahkan sana juga jalan, itu jalan yang cukup besar juga, walaupun mungkin bukan jalan utama tapi cukup banyak yang melintas. Tapi kemungkinan ini kalau enggak tadi malam ya subuh ya, sekitar habis subuh, karena daunnya belum begitu kering sekali. Dan ini sudah mulai akan panen dan harganya sudah mulai naik, tapi ternyata ada yang mengganggu kebun kita ini. Yang pertama, tindakan kita yaitu tetap bersyukur kita masih diberi rezeki. Dan yang kedua, apa yang akan kita lakukan yaitu tentu saja menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa tentang ini semua. Dan yang ketiga, mungkin apakah akan kita laporkan ke pihak terkait atau tidak, kita pikir-pikir dulu ya, ataupun kita konsultasi dulu dengan masyarakat sekitar di sini. Ini kebetulan tadi juga ketemu dengan masyarakat sekitar di sini dan kita mengobrol-ngobrol. Mereka ataupun bapak tersebut juga kurang tahu, bahkan bapak tersebut sering kesini, bahkan dia juga agak kaget karena beliau juga sering kesini dan biasanya aman-aman saja. Namun di beberapa tempat sekitar 500 meter dari sini ya nggak nyampe lah, sekitar 300-an meter, nggak nyampe 500-an meter, itu juga pernah ada yang terjadi seperti ini, tapi dia tanamannya masih kecil-kecil ya. Itu beliau bercerita. Dan apakah mungkin itu orang yang sama ataupun tidak ya, itu juga kurang tahu. Nah, ini sobek sampai sobek mulsanya ya. Mungkin di sini kondisi memang kurang kondusif ya untuk pertanian yang kita tinggal, sehingga kita perlu melakukan tindakan-tindakan tertentu ini. Mungkin kita tetap akan melakukan tindakan konfirmasi ke masyarakat sekitar, ke pihak terkait, tapi kita akan melakukannya secara soft saja karena kita tidak menemukan pelakunya. Seandainya kita menemukan pelakunya juga mungkin tindakannya berbeda. Nah, inilah rezeki kita ya. Kita sudah mengusahakan tanaman dengan bagus, dengan metode-metode yang kita punya ya. Tapi karena kondisi lingkungan, ternyata kondisi lingkungan yang selama ini kita pelajari yaitu adalah cuaca, hama, penyakit dan sebagainya. Ternyata ini ada faktor lingkungan lain sebagai pembelajaran kita ya. Faktor lingkungan lain yaitu mengenai kerusakan yang dilakukan oleh kesengajaan orang lain ini. Ini sampai ini mungkin beliau tarik tidak kuat ini karena akarnya cukup bagus sehingga terjadi patah seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Nah, ini cukup patah-patah, cukup banyak yang sini. Yang sini-sini ini habis semua dicabuti. Ya, ini lihat cabutannya ini seperti ini. Mungkin rekan-rekan yang lain sudah pernah ada yang mengalami seperti ini. Faktor lingkungan yaitu manusia. Ya, ini benar-benar kesengajaan ya. Kita tidak tahu apa sebabnya. Seandainya pun ada sebabnya,
itu berarti orang yang melakukan tindakan ini tidak bisa dia itu diajak kerjasama ataupun tidak bisa diajak berbicara bagaimana baiknya ya, ataupun memang ini adalah orang yang apa ya, kalau bahasa itu iri, dengki atau seperti apa ketika melihat tanaman orang lain itu bagus. Mungkin saja, saya juga kurang tahu, hanya sekedar mengira-ngira saja. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, ini dia mencabut, lalu atasnya ini masih ada talinya ya, seperti ini ya. Ini mungkin bisa jadi ini yang melihat video ini itu sebagian bersedih ya, tapi bisa jadi juga pelakunya juga melihat video ini, mungkin dia merasa puas ya, mungkin saja yang melakukan ini dia melihat videonya dan merasa puas bisa menghancurkan tanaman ini, tapi tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah, apapun alasannya ya, karena dia tidak melakukan rembukan atau konfirmasi. Seandainya dia merasa benar, berarti dia memang punya argumen yang cukup ataupun pendapat yang sesat ya, istilahnya hanya pembelaan, karena dia tidak melakukan pembicaraan, ataupun ketika mungkin saja ya, namanya juga manusia, saya ada salah terhadap orang tersebut, mungkin saja, tapi dia tidak melakukan pembicaraan dan mengingatkan saya itu salah, tapi dia melakukan seperti ini, berarti dia sudah melakukan dosa berkali-kali mungkin saja, karena merusak tanaman saya dan juga tidak melakukan rembukan atau rembuk-merembuk. Jadi langsung saja merusak kebun saya ini. Maka dari itu mungkin dia merasa benar dengan argumen dia sendiri, sehingga dia akan merasa tidak bersalah, padahal dia amat sangat bersalah sekali. Dan apakah saya akan membalasnya? Menurut rekan-rekan bagaimana? Cepat atau lambat pasti akan tahu, ataupun seandainya tidak tahu pun sudah ada yang akan membalasnya. Jadi menurut rekan-rekan itu baiknya seperti apa? Nanti kita akan berdiskusi. Jadi juga sudah berdiskusi dengan masyarakat ataupun orang yang tadi pas kesini ya. Dia sudah istilahnya memberitahu kisi-kisi. Nah, nanti kita soft aja. Seandainya pun saya tahu orangnya, saya tidak akan membalas dengan hal yang sama seperti ini. Yang pertama tentu saja kita serahkan pada Yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Adil, bagaimana Dia tahu cara membalasnya. Dan semoga saya ataupun kita yang sudah pernah dijolimi seperti ini, semoga mendapat rezeki yang lebih berlimpah dan tentu saja barokah. Dan bagaimana dengan orang yang mencabutinya?
ataupun yang merusak tanaman ini, apakah rezekinya bagaimana, keadaannya kedepannya bagaimana, ya itu biar yang maha adil yang membalasnya ya. Maksudnya yang dia yang lebih tahu cara membalasnya, yaitu yang maha kuasa. Nah ini cukup hancur ini. Mungkin kali ini kita akan membersihkan. Nah kita bersihkan saja tanaman ini yang sudah rusak-rusak ini, kita bersihkan. Lalu setelah itu nanti kita tanami ulang ya yang rusak-rusak ini. Ini sampai ajirnya juga rusak ini. Ajir janringnya ini rusak. Nah ini ajir dan ringnya ini rusak. Nah itu hancur. Sebelah situ yang parah itu. Hampir 100% itu. Coba kita lihat sebelah sana ya. Itu hampir 100% rusak. Nah ini rusak. Hampir 100% rusak. Sini juga. Ini yang sebelah sini ya. Atau kita perlihatkan. Nah sebelah pundu bedengan ini itu juga rusak, tapi tidak banyak. Ini banyak. Ini cukup banyak sebelah sini. Ini sebelah yang cukup sepi ya di sini ya, karena nah ini di sini adalah yang jauh dari rumah ya. Yang dekat dari rumah ini hanya sebagian saja. Yang jauh dari rumah itu cukup banyak yang rusak, yang jauh dari rumah. Nah ini dia. Wah ini sangat parah sekali yang sini nih. Wah sangat parah sekali kan tanamannya ini. Wah itu sangat jarang saya tanamannya. Nah hilang. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Mungkin ini kabar sedih bagi kita ataupun bagi rekan-rekan petani ataupun bagi rekan-rekan yang pernah mengalami seperti ini ya. Karena ini adalah salah satu tindakan yang tidak bisa diajak rembugan ataupun tidak bisa diajak ngobrol bersama bagaimana baiknya. Jadi biarkan kita serahkan pada yang maha kuasa. Tentu saja ini adalah tindakan yang salah, jadi biar yang membalasnya yang maha kuasa. Kita tetap soft saja, tapi tetap bertindak. Kita tetap memberikan informasi ke pihak-pihak terkait, nanti biar mereka yang menindaklanjuti. Dan tentu saja kita akan selalu berbagi ilmu dan pengalaman, dan ini adalah satu pengalaman ataupun pembelajaran tentang bertani cabai, yaitu faktor lingkungan. Ternyata tidak hanya cuaca, iklim, suhu, ketinggian, MDPL, dan juga struktur tanah, hama penyakit, jamur, bakteri dan sebagainya, tapi ternyata juga adanya pengerusakan faktor lingkungan dari orang yang tidak kita ketahui. Dan mungkin di akhirat kita akan tahu. Mungkin sekian dulu. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismandro Info. Terima kasih.